Ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada. Salam. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah minggu biasa ke-11 secara online GKJ Demak Ijo. Bacaan sabda terambil dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56 dengan tema Yesus Kristus damai sejahtera bagi kita. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto STH Emin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait 1 dan 3, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Syukur bagi Dia Gembala setia yang jaga tetap, anugerahnya jua hariku semua terang dan gelap. Shalom. Jemaat kasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, kita akan bersama menyiapkan hati untuk memasuki ibadah pada saat ini, dan mari kita bersama-sama memasuki suasana ibadah. Jemaat kasih dan para pendengar, marilah ibadah minggu ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, melalui tema Yesus Kristus damai sejahtera bagi kita, kita diajak untuk senantiasa menggantungkan seluruh hidup dan pergumulan kita hanya kepadanya. Marilah kita datang kepadanya, sujud menyembah dan memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain
Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 33 yang demikian sabdanya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Sumber Damai Sejahtera. Di dalam Dia ada kekuatan dan damai meskipun kita sedang dalam situasi yang penuh pergumulan. Kini, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita senantiasa hidup di dalam damai sejahteranya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih terjatuh dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari tatkala kami diperhadapkan pada berbagai pergumulan hidup, seringkali kami masih mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Seringkali kami ragu akan kasih setia dan penyertaan-Mu yang sempurna sebagai sumber damai sejahtera yang sejati. Ampunilah akan segala dosa dan kelemahan kami ini, serta mampukanlah kami senantiasa berharap dan bersandar hanya kepadamu, Sang Sumber Damai Sejahtera. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Terima kasih dan para pendengar dimanapun sudah berada, setiap kita yang menyadari kesalahan kita dan menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang penuh kasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan pada kita. Dan saat ini kita akan menerima berita anugerah itu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 yang demikian sabdanya. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terima kasih dan para pendengar, marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerahnya yang dinyatakan bagi kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait yang pertama, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih dan para pendengar, kita akan bersama menerima berkat Tuhan melalui sabdanya. Namun sebelumnya kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu sampai saat ini. Dan kami akan menerima berkat mulai sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan setiap kami untuk dapat mengerti dari setiap bagian sabda-Mu. Tapi kami juga dimampukan untuk dapat menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Terima kasih dan para pendengar, sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama saat ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian sabda Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergelah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai 56-nya demikian. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih dan para pendengar, bagian firman Tuhan yang telah kita dengar dan saya bacakan tadi diberi tema Yesus Kristus damai sejahtera bagi kita. Yesus Kristus damai sejahtera bagi kita. Kata damai sejahtera berasal dari kata damai dan sejahtera. Di kamus umum kita itu dijelaskan damai itu tidak ada perang, tidak ada permusuhan. Sedangkan sejahtera itu selamat, tidak kurang suatu apa, aman dan sentosa. Damai sejahtera dapat diartikan tidak ada perang, tidak ada permusuhan, selamat, tidak kurang suatu apapun, aman dan sentosa. Para pendengar dan jemaat terkasih, kedengarannya indah, menyenangkan. Tetapi apakah sesungguhnya hidup kita demikian sekarang ini? Bapak, Ibu, dan Saudara merasakan, apakah kita sekarang ini juga dalam keadaan damai sejahtera? Kita sekarang sedang prihatin dan bahkan prihatin nasional. Ada yang membuat hidup kita tidak tenang, tidak merasa aman, nyaman, bahkan berkekurangan karena virus corona, COVID-19. Sudah banyak korban, tidak hanya korban nyawa, tapi korban usaha, korban pekerjaan, korban pendidikan, dan sebagainya. Maka pemerintah memberlakukan PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Di
di samping upaya untuk melakukan vaksinasi. Maksudnya agar kemudian kita segera terbebas dari virus corona. Nah, kenyataannya memang bukan hal yang mudah. Perjuangan kita begitu berat. Bagaimana kita menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini agar kita tidak kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita bersama belajar menemukan jawaban atas pergumulan kita ini dari bacaan kita. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Di ayat 30 sampai 34 kita bisa melihat menarik bacaan ini. Karena apa? Karena para murid itu satu-satunya dalam Injil disebut sebagai rasul-rasul. Artinya utusan Tuhan untuk menyampaikan ajaran dari Tuhan. Pada itu Yesus mengajak para murid untuk mencari tempat yang sunyi untuk melakukan evaluasi. Para murid akan melaporkan apa yang telah mereka lakukan melalui pengajaran-pengajaran yang mereka lakukan. Tapi sekaligus juga para murid akan diajar mendapatkan ilmu yang baru. Bagaimana kemudian mereka melakukan tugas rasulnya itu selanjutnya. Tetapi yang menarik, yang lain adalah dalam pelayanan Yesus mengenal ada waktu ngasuh, ada waktu istirahat selain bekerja. Dalam hidup kita sering merasakan ada orang yang bekerja keras, nggak mengenal istirahat, tapi juga ada orang yang santai-santai, maunya istirahat saja. Nah, variasi yang menarik yang dilakukan Yesus kepada para murid. Tetapi yang sering terjadi ketika Yesus bersama para murid sedang istirahat, sedang ngasuh, ternyata mereka diganggu, diserbu istilahnya, dengan tuntutan kesengsaraan manusia. Dan sekali lagi, belas kasihan Yesus yang mendalam itu, yang membuat Yesus kemudian rela mengorbankan waktu istirahatnya. Dan itu menggambarkan betapa hati Allah sungguh mengasihi manusia. Di ayat 53 sampai 56 kita bisa menemukan Yesus mendarat di Genesaret. Dan tempat itu adalah tempat yang subur, banyak penduduknya. Terletak di sebelah selatan Kapernaum. Digambarkan begitu hidupnya suasana ketika Yesus bertemu dengan banyak orang, dan digambarkan itu puncak pelayanan Yesus di Galilea. Orang banyak datang pada Yesus agar menyembuhkan orang sakit. Yesus memberikan dirinya kepada mereka tanpa batas dan melakukan sebanyak yang mereka berikan kesempatan kepada Yesus. Luar biasa. Yesus menyediakan waktu sebanyak mereka, memberikan kesempatan Yesus untuk menolong mereka. Dari bacaan ini kita bisa menemukan kenyataan keberadaan Yesus dimanapun dia berada, mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketentraman, memberi solusi, mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih dan para pendengar, bagaimana agar kemudian kita pun yang hidup di era sekarang ini, kita juga bisa merasakan seperti yang dirasakan oleh para murid dan orang-orang di Genesaret. Yesus mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Saya mencatat ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan dan kita hayati. Yang pertama, lakukanlah progress report. Evaluasi hidup, apakah yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Setiap saat kita dipanggil untuk melakukan evaluasi diri. Seperti pada waktu itu, Yesus mengajak para murid untuk ke tempat yang sunyi, yang sepi. Ayo, kita lihat apa yang sudah kamu lakukan. Dan mereka menyampaikan pengalaman-pengalamannya waktu mereka mengajar. Dalam hidup kita apa? Kita juga sudah terus berusaha untuk kemudian mengevaluasi diri apa yang kita lakukan. Sebagai apapun kita.
Sebagai pendeta, saya di tengah-tengah pandemi ini, di mana di masa PPKM darurat ini, kita terpaksa nggak bisa ibadah offline. Harus online. Waktu kita terbatas untuk bisa bertemu, berkomunikasi. Maka ada upaya-upaya lain yang dilakukan melalui renungan-renungan, melalui sapaan lewat telepon, melalui PA online dan sebagainya. Yang kemudian tanpa kita melanggar protokol kesehatan, tapi kita tetap bisa berkomunikasi meskipun sangat terbatas. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Meskipun saya sadar masih ada banyak kekurangan. Demikian juga kita sebagai apapun. Sebagai pelajar, mahasiswa yang sekarang ini masih harus sekolah online, tidak bisa tatap muka, tapi kemudian bagaimana dalam keterbatasan itu kita bisa terus belajar dengan maksimal. Sebagai yang bekerja, meskipun banyak WFH-nya daripada WFO, bagaimana kita mempertanggungjawabkan tugas-tugas kita dengan baik dan sebagai apapun. Sehingga kemudian kita bisa merasakan betapa kita harus banyak memperbaiki diri, banyak melakukan penataan-penataan, banyak melakukan perubahan-perubahan, dan terus belajar agar kemudian kita menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Memang ada saatnya istirahat, ada saatnya kita bekerja. Yang kedua, Yesus sumber pertolongan. Belas kasihan Tuhan tidak terbatas atas hidup kita sesungguhnya. Dan kita dipanggil untuk senantiasa berserah kepadanya. Tuhan sumber kesembuhan. Tuhan sumber keselamatan. Saya merasakan betapa kita berduka luar biasa. Bukan hanya karena banyak saudara kita yang harus meninggal dunia karena korban virus corona. Tapi juga ada yang harus isolasi mandiri. Ada yang kemudian tidak bisa bekerja. Ada yang merasakan keterbatasan, bahkan kemudian kita merasakan keterpurukan dalam bidang ekonomi. Bukan hanya masyarakat, bukan hanya keluarga, tapi juga negara. Mengalami hambatan-hambatan kesulitan dalam kehidupan ini. Tetapi di sini kita diingatkan bagaimana Tuhan menyediakan waktu sebanyak yang kita mau. Tuhan hadir menolong kita. Maka sesungguhnya karena Dialah sumber pertolongan kita, maka sediakan sebanyak-banyaknya waktu. Dan bahkan kita dipanggil untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Demikian juga di saat kita prihatin di masa PPKM darurat sekarang ini. Yang evaluasinya belum seperti yang kita harapkan melalui PPKM darurat. Kita diingatkan untuk terus mengandalkan Dia. Maka pemerintah pusat maupun daerah sekarang berusaha untuk kemudian melakukan doa bersama agar kemudian Tuhan menurunkan anugerah dan berkat-Nya segera membebaskan kita dari virus corona. Tapi tentu saja juga dibarengi dengan tanggung jawab kita semua untuk dengan sadar melakukan itu. Membatasi diri, tidak berkerumun, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga kemudian kita juga berproses dibarengi berkat anugerah-Nya pada kita. Agar kita pun juga segera dibebaskan dari pandemi ini. Sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera. Kita datang dan berserah kepadanya atas setiap kebutuhan, keadaan, nasib, dan masa depan kita. Sungguh kita akan menemukan jawaban yang mendatangkan damai sejahtera. Karena Dialah sumber damai sejahtera hidup kita. Teruslah berjuang, Tuhan berkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Jemaat dimohon berdiri.
Bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih dan para pendengar, mari kita menyatukan hati, kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersekutu di dalam doa. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berserah. Hanya kepadamu kami mengandalkan seluruh kehidupan kami. Di tengah pandemi COVID-19 yang semakin kami rasakan berat bagi kami semua, kami datang kepadamu, menyerahkan semua ini. Seperti firman-Mu kami boleh meyakini bahwa sesungguhnya belas kasih-Mu yang dalam itu, yang harus kami yakini menjadi jalan berkat bagi kami agar kami pun juga bisa merasakan dan bisa sejahtera dalam hidup kami. Terbebas dari ketakutan, kekhawatiran. Bahkan kami Engkau berkati sehingga bisa merasakan aman, tentram, damai. Karena Engkau akan menolong kami, membebaskan kami dari virus corona ini. Tolong kami Tuhan, agar kami pun juga bertanggung jawab dengan melaksanakan protokol kesehatan di tengah-tengah upaya pemerintah melalui PPKM darurat. Demikian juga vaksinasi yang dilakukan. Tuhan, kiranya kami bersama-sama pemerintah dan rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia untuk mengupayakan agar kami segera terbebas dari virus corona. Bila melalui setiap usaha yang kami lakukan itu Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga jadi berkat bagi kami. Sehingga kami seluruh bangsa di dunia ini segera terbebas dari virus corona dan dapat kembali melakukan aktivitas normal seperti sedia kala. Karena anugerah dan berkat Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan pemerintah negara kami, Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada. Bapak berkati melalui setiap usaha yang dilakukan. Sungguh kami yakin Engkau berkenan menolong kami semua, agar kami juga segera terbebas dari virus corona dan kami dapat kembali melakukan recovery, pemulihan di segala aspek kehidupan. Bukan hanya terkait dengan kesehatan, ekonomi, pendidikan, pariwisata dan sebagainya, namun kemudian kami semua boleh dipulihkan kembali, sehingga bisa merasakan betapa anugerah dan kasih itu sungguh mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Berkati Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi yang terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan ini, tolong kami Tuhan, agar kami juga dimampukan untuk mengambil bagian di tengah hidup bangsa negara kami, namun juga jemaat yang Kau percayakan pada kami boleh senantiasa terpelihara melalui setiap pelayanan yang kami lakukan. Berkat-Mu untuk keluarga-keluarga dalam setiap pergumulan mereka. Bapa, sungguh kami yakin Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara kami yang terpapar COVID-19, saudara kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, Tuhan memberikan tempat yang mulia bersama Engkau. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, semangat hidup untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Demikian juga permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Sungguh Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu itu senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk bukan hanya dimampukan, dikuatkan, namun kami juga segera menemukan jalan keluar atas semua pergumulan hidup kami. Kami berkat-Mu untuk anak-anak kami yang memasuki tahun ajaran baru. Bapa, berikan kekuatan, semangat, kemampuan, kepandaian, agar meskipun mereka terbatas, mereka harus melalui relasi online dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, namun kami yakin Tuhan tidak akan mengurangi berkat bagi mereka, sehingga melalui proses belajar mengajar yang dilakukan,
Tuhan senantiasa berkati mereka akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan dan masa depan anak-anak kami. Berkat-Mu anak kami yang telah menyusun studinya mencari pekerjaan, Bapa berkati agar mereka dapat segera bekerja. Demikian berkat-Mu juga untuk saudara kami yang terus berjuang untuk terus mengandalkan Engkau di tengah berbagai tantangan. Betapa situasi sekarang ini bisa membuat kami lupa betapa Engkau mengasihi kami. Bapa, tolong kami agar kami senantiasa terus menyadari itu, sehingga kami tidak mudah putus asa, kami tidak mudah kecewa dan mengambil langkah-langkah yang tidak baik dalam kehidupan kami. Bapak, Engkau juga berkati Engkau yang telah memberikan tambah usia 1 tahun bagi saudara kami yang dalam hari Minggu ini berulang tahun kelahiran. Bapak senantiasa menyertai sehingga mereka dapat merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga keluarga-keluarga yang dalam hari Minggu ini berulang tahun pernikahan, Bapak juga berkati kiranya kasih Kristus nyata di kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga. Bahkan Engkau berkati keluarga-keluarga ini menjadi teladan bagi keluarga lain di mana Engkau tempatkan keluarga ini. Bapak, Engkau juga berkenan mendengar permohonan kami semua yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai, memberkati kami. Demikian Bapak permohonan kami. Kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini, dan mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami telah berdoa, dan menyerah semua ini dalam berkat dan anugerah-Mu saja. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan menghaturkan persembahan yang didasarkan pada sabdanya dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, persembahan kita pada minggu hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan bulanan, ucap syukur, perpuluhan, pembangunan rumah pendeta emeritus maupun persembahan yang lainnya dapat diaturkan di gereja di tempat yang telah disediakan atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demai Ijo. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 235, bait pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami. Saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tanganmu dan diberkati olehmu, agar persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, dan urapi mereka yang mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan untuk menopang pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang terkasih,
di tengah berbagai pergumulan kehidupan yang kita alami, marilah kita terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan Sang Sumber Damai Sejahtera sejati. Yakinlah akan kasih dan penyertaan-Nya yang sempurna, maka Ia yang akan menguatkan segala kelemahan kita. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 376, bait pertama dan kedua, Ikut Dikau Saja, Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu, dan Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu, dan Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dimana sudah berada, kita akan mengakhiri ibadah ini, dan sungguh damai sejahtera itu datangnya hanya dari Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, arahkanlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kasih karunia dari Allah Bapa yang menyatakan belas kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Dalam bimbingan Roh Kudus, saudara bisa merasakan damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang terkasih dan juga para pendengar dimanapun berada, ibadah telah usai. Marilah kita hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan, dengan hidup saling melayani, bekerja dengan giat dan setia menjadi saksinya. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 453, bait pertama, Yesus Kawan yang Sejati. Selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat dari Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.